Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agista Fiariansyah dari Prodi S1 Keperawatan kelas B dengan NPM 2222011110. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dalam sistem pencernaan. Yang pertama itu ada parotid gland atau kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan air liur untuk membantu proses pencernaan. Lalu yang kedua ada sublingual gland, yaitu fungsinya satu, menjaga kadar kelembapan dan membasahi rongga mulut. Lalu yang kedua, melumasi dan melunakkan makanan sehingga proses menelan dan mengecap rasa makanan akan lebih mudah. Lalu yang ketiga ada submandibular gland, yaitu fungsinya yang pertama menghasilkan air liur paling banyak, yaitu sekitar 70%. Lalu yang kedua, air liur yang dihasilkan mengandung protein yang menghambat pertumbuhan bakteri sehingga mencegah terjadinya infeksi. Lalu yang keempat itu ada paring, yaitu sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut ke esofagus. Lalu yang kelima itu ada trakea. Fungsinya membantu sistem pencernaan dan mencegahnya benda asing masuk. Lalu yang keenam itu ada esofagus. Fungsinya untuk membawa makanan dan cairan dari tenggorokan ke lambung. Lalu yang ketujuh ada stomach atau perut, yaitu fungsinya tempat menyimpan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Lalu yang kedelapan ada diafragma, yaitu fungsinya mencegah terjadinya naiknya asam lambung ke kerongkongan dan menjaga tekanan pada kerongkongan. Lalu yang kesembilan ada spleen atau limpa, fungsinya menyaring sel darah merah yang rusak dan menjaga sistem imunitas tubuh. Lalu yang ke-10 ada liver atau dalam kurung gut, yaitu fungsinya produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam proses pencernaan makanan. Lalu yang ke-11 ada gallbladder atau kantong empedu yang fungsinya itu menyimpan, mengentalkan, dan melepas getah empedu ke saluran pencernaan. Lalu yang ke-12 ada duodenum atau usus halus. Fungsinya itu melanjutkan proses pemecahan makanan yang sebelumnya sudah terjadi di organ lambung. Lalu yang ke-13 itu ada common bile duct atau kantong empedu, yaitu fungsinya menyalurkan cairan empedu ke bagian usus halus bernama duodenum. Lalu yang ke-14 ada pankreas. Fungsinya membantu sistem pencernaan manusia agar berjalan dengan baik lancar. Lalu ada transfer colon, yaitu usus besar. Fungsinya untuk menyerap cairan dan vitamin, memproduksi antibodi, dan mencegah infeksi dan membentuk tinja. Lalu yang ke-16 ada smell intensity, yaitu usus halus. Fungsinya memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Lalu yang ke-17 ada ascending colon. Fungsinya itu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Lalu yang ke-18 ada rectum, yaitu membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Lalu yang ke-19 itu ada appendix. Fungsinya itu sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam seleksi imunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Lalu yang ke-20 ini ada descending colon. Fungsinya itu menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Lalu yang ke-21 ada sigmoid colon. Fungsi sigmoid colon yang ini ya, itu berfungsi
sigmoid kolon ini akan berkontraksi untuk menekan tinja menuju rektum. Lalu yang ke-22 itu ada rektum. Rektum itu fungsinya menerima, menyimpan limbah dari kolon sehingga setiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Lalu yang terakhir itu 23 ada anus. Fungsinya itu jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau disebut itu tinja. Sekian video penjelasan tentang bagian-bagian dan fungsi dari sistem pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.